Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Taufik Asikin di channel Mas Asikin Official. Pada video kali ini saya akan mereaksi sebuah video yang menarik sekali, yang unik, lucu, dan juga tentunya bermanfaat untuk teman-teman semua, terutama kaum muslimin dan muslimat yang ada di seluruh antero jagat raya ini. Kali ini saya akan mereaksi sebuah video dari Bang Dodi Setriadi. Belum diketahui kronologinya seperti apa, namun karyawan Indomaret itu tampak pasrah. Pasrah aja karyawan Indomaretnya ngeliatin orang-orang sholat taraweh di Indomaret. Kalau biasanya sholat tarawih di masjid, kali ini ada fenomena baru sholat tarawih berjamaah di minimarket nih. Islam itu agama yang indah, Islam itu agama yang mudah untuk dijalankan. Terkadang terlihat sulit, terkadang terlihat aneh, itu karena ya inovasi-inovasi yang orang-orang lakukan. Bahkan ibadah pun kalau ternyata menyakiti orang lain dan mengganggu orang lain tidak diperkenankan. Agama Islam itu adalah agama yang sangat menjaga hak-hak orang lain. Bahkan dalam perkara beribadah pun kita tidak boleh mengganggu orang lain. Gangguan secara pendengaran aja nggak boleh, apalagi gangguan secara fisik langsung, ya kan? Ini jadi pelajaran juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pembahasannya masih seputar hal-hal unik atau hal-hal yang tidak lazim terjadi di bulan Ramadan ya. Nah, kali ini ada berita mengenai banyaknya jamaah yang sholat tarawih di Indomaret, sampai petugas Indomaretnya kelihatan kayak kebingungan gitu. Coba kita lihat dulu videonya ya. Apa yang terjadi sebenarnya? Karyawan Indomaret tampak bingung lihat warga setempat mau sholat tarawih di dalam toko. Belum diketahui kronologinya seperti apa, namun karyawan Indomaret itu tampak pasrah. Pasrah aja karyawan Indomaretnya ngeliatin orang-orang sholat taraweh di Indomaret. Sekarang coba kita lihat kronologinya sebenarnya seperti apa. Ini udah diberitakan oleh Kompas.com. Kalau biasanya sholat tarawih di masjid, kali ini ada fenomena baru sholat tarawih berjamaah di minimarket nih. Viral sebuah video yang memperlihatkan beberapa jamaah telah selesai menunaikan ibadah sholat tarawih di dalam sebuah minimarket di Kelurahan Empang, Kota Bogor. Oh, Bogor ini. Empang, Kota Bogor ya. Gitu ya. Jemaah ini menggelar sajadah dan sholat di antara lorong-lorong rak minimarket yang menjajakan barang yang dijual. Tentu aja hal yang gak lazim ini membuat warganet penasaran, sehingga pemilik akun pun menjelaskan dan membagikan video lain yang memperlihatkan suasana di luar minimarket untuk merespon pertanyaan warganet. Jadi hal ini terjadi pas tradisi likuran. Sebuah tradisi apa? Tradisi likuran. Tradisi likuran. Kayaknya tradisi sini ya. Likuran, saya nggak paham. Tradisi likuran itu apa? Ramadan ya. Lebih baik iktikaf di masjid ya guys ya. Sebuah rutinitas jamaah di Masjid Anwar kawasan Empang Bogor yang berlokasi di dekat minimarket. Nah, likuran yang jatuh pada malam 21 Ramadan setiap tahunnya ini berisi doa bersama para ulama dan habaib untuk mendapatkan berkah malam Lailatul Qadar yang diyakini pada malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Berbondong-bondong untuk mendapatkan berkah di bulan Ramadan dengan doa para habaib gitu. Dengerin ya. Nah, likuran yang jatuh pada malam 21 Ramadan setiap tahunnya ini berisi doa bersama para ulama dan habaib untuk mendapatkan berkah malam Lailatul Qadar yang diyakini pada malam-malam ganjil di akhir Ramadan. Setiap kali acara ini diadakan, masjid ini dipadati puluhan ribu jamaah baik dari Bogor, Jakarta, Tangerang, Depok, dan juga Bekasi. So, karena puluhan ribu jamaah ini sudah memenuhi sudut dan halaman masjid, bahkan memenuhi jalan pemukiman warga, para jamaah ini pun terpaksa sholat di minimarket. Wah, luar biasa banget ya semangat para jamaah ini. Gimana nih kalau menurut kalian? Komen ya. Semangat banget ya guys ya. Oh, jadi itu dalam rangka tradisi likuran ya. Jadi doa bersama di 10 malam terakhir Ramadan dengan harapan mendapatkan malam Lailatul Qadar ya, bersama para habaib katanya. Ya, kemungkinan ya muhibinnya para habaib lah itu. Kalau memang sudah dapat izin dari pihak Indomaretnya, ya sudah, namanya udah dapat izin ya nggak masalah. Yang jadi masalah kalau nggak ada izin tiba-tiba sholat di situ ya kan. Nah, jelas ini mengganggu aktivitas apa yang ada di dalam Indomaret itu. Karena kita tahu juga ya, seorang karyawan Indomaret itu punya tanggung jawab besar loh terhadap apa-apa yang ada di dalam Indomaret. Kemungkinan karyawan Indomaretnya juga takut ya mau ngelarang, takutnya dikira penistaan agama, takutnya dikira
kira-kira menghalang-halangi orang mau ibadah, apalagi yang dihadapi adalah muhibbinnya habaib. Makanya kelihatan pasrah aja tuh karyawan Indomaretnya, karena daripada jadi masalah besar kan, mending nunggu paling enggak beberapa jam itu udah selesai. Walaupun ya tentunya pendapatan dari pihak Indomaretnya juga menurun ya, karena beberapa jam aja tutup, pihak Indomaret itu pasti ada kerugiannya. Ibadah semestinya tidak mengganggu orang lain, teman-teman, karena Rasulullah pun sebenarnya melarang seseorang beribadah tapi mengganggu orang lain. Jangankan mengganggu secara fisik, mengganggu suara saja. Orang yang mengaji terlalu keras suaranya sampai mengganggu orang lain, itu Rasulullah larang. Apalagi mengganggu secara fisik, mengurangi pendapatan orang lain. Kasihan tuh karyawan Indomaretnya bisa dimaki-maki sama bosnya. Nih coba kita dengarkan nih penjelasan dari Ustadz Abu Yahya Badrussalam LC mengenai beribadah tanpa mengganggu orang lain. Coba kita lihat ya. Bahkan ibadah pun kalau ternyata menyakiti orang lain dan mengganggu orang lain tidak diperkenankan. Imam Abu Daud meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid, didapati para sahabat sedang sholat masing-masing dan masing-masing mengeraskan suaranya sehingga mengganggu temannya. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Ala inna kullakum munajin rabbah." Ketahuilah setiap kalian itu sedang bermunajat dengan Rabbnya. Fala yajhar ba'dukum ala ba'din biqira'atih. Maka janganlah seseorang mengeraskan suara bacaannya mengganggu temannya. Padahal membaca Al-Quran itu kemuliaan. Padahal membaca Al-Quran itu ibadah yang agung. Tapi ketika itu mengganggu ibadah saudara kita atau mengganggu orang lain dan tetangga kita, Rasulullah SAW tidak memperbolehkannya. Agama Islam itu adalah agama yang sangat menjaga hak-hak orang lain. Bahkan dalam perkara beribadah pun kita tidak boleh mengganggu orang lain. Gangguan secara pendengaran aja nggak boleh, apalagi gangguan secara fisik langsung, ya kan? Ya ini jadi pelajaran juga buat panitia acara, sebisa mungkin memperkirakan kalau memang jamaahnya benar-benar banyak, ya siapkanlah tempat yang layak. Katanya sih tadi acara tradisi likuran dalam rangka menyambut malam Lailatul Qadar. Ya saya sendiri sih nggak ngerti apa itu tradisi likuran ya, tapi apapun itu bentuk ketaatan kita kepada Allah, jangan sampai memberi kesan buruk terhadap agama Islam. Jangan sampai orang melihat agama Islam ini agama yang menakutkan, agama yang penuh dengan pemaksaan. Sampai Indomaret pun dipakai sholat berjamaah. Karyawan Indomaretnya ya pasrah aja karena takut juga tuh. Islam itu agama yang indah, Islam itu agama yang mudah untuk dijalankan. Terkadang terlihat sulit, terkadang terlihat aneh, itu karena ya inovasi-inovasi yang orang-orang lakukan. Kalau kembali kepada kemurnian agama Islam itu sendiri, Masya Allah betapa indahnya agama ini, rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam semesta. Itu dari teman-teman ya. Iya betul sekali kata Bang Dodin ya. Islam ini agama yang rahmatan lil alamin, yang mudah sebenarnya ya. Tapi yang sulit itu memang orangnya ya, yang dibikin-bikin, yang menginovasi agama ini ya menjadi agama yang berat ya, yang sulit gitu ya. Jadi teman-teman, alangkah baiknya kalau berilmu itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Jadi kalau berilmu itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh syariat Islam. Jangan mengada-ada. Kalau mengada-ada nanti terjadinya apa? Berat ya tentunya ya. Jadi itu ya teman-teman ya videonya. Semoga bermanfaat. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua, buat saya dan buat teman-teman semuanya. Dan jangan lupa untuk subscribe ya yang belum subscribe channel ini ya, dan terima kasih yang sudah subscribe. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Kemudian teman-teman boleh silakan tulis di kolom komentar ya pendapat kalian bagaimana dengan fenomena yang tadi ya, melakukan ibadah, acara likuran, kemudian sholat taraweh di Indomaret tersebut ya teman-teman. Bagaimana pendapat kalian? Silakan kalian boleh tulis di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita sudahi perjumpaan kita kali ini ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tauhid.